Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan manajemen operasi. Nah, ini kita sudah masuk di salah satu fungsi di manajemen, ya. Nah, hari ini kita bisa ketemu, bisa kuliah karena peran dari manajemen operasi. Nah, Anda harus membedakan ya apa yang dimaksud dengan operation, apa bedanya dengan produksi. Nah, kalau dulu memang pada saat kita memproses barang nyata, tangible products, itu dikenal dengan productions. Nah, sekarang merambah ke aktivitas dan proses yang itu baik itu tangible maupun intangible. Jadi akan menyeluruh, mengcover baik itu barang yang kelihatan maupun tidak, barang dan jasa. Sehingga ada istilahnya adalah operations. Nah, hari ini bisa kuliah karena peran manajemen operasi. Karena apa? Kita dijadwalkan, kita ketemu jam berapa itu ya. bisa menjadwalkan Anda ya, dan Anda bisa kuliah walaupun daring ya, tetap semangat ya walaupun daring begitu ya. Nah, di sistem produksi atau operations ya, itu adalah proses input, konversi lalu output. Nah, inputnya apa? Ya seperti saat ini kita kuliah itu ada pengetahuan, ada buku, mungkin ada video, ada informasi, ada jadwal. Lalu kita konversi hari ini yaitu apa? Kuliah ya. Jadi seperti di slide itu kelihatan ya, input itu pengetahuan bahan baku SDM, kemudian di convert ada transportasi, gudang, manufaktur. Nah, outputnya apa? Bisa berupa langsung ya, output yang langsung yaitu barang dan jasa, dan yang tidak langsung berupa apa? Gaji dan upah yang diterima oleh karyawan. Dan juga dampak lingkungan masyarakat seperti UGM ini. Ya, dampaknya adalah bisa yang positif tentunya banyak usaha seperti kos-kosan, makanan, fotokopi, laundry ya, dan juga mungkin yang lain-lain ya, gitu ya. Nah, transformation proses seperti yang di slide ini adalah input seperti tadi sama, transformation atau conversion seperti saat ini kita kuliah. Lalu outputnya Anda apa? Anda menjadi sarjana master ya, sarjana SS2 ya. Nah, tentu ada customer, ada control, ada feedback di situ. Nah, ini sama ya. Jadi ada perusahaan yang memproduksi furniture ya, ada kayu, lalu ada pemotongan, ada penggergajian dan seterusnya ya. Nah, dari produk itu kita bisa bagi 5 karakteristik. Murni barang yang kelihatan dan murni jasa. Ya, jadi seperti tukang pijet itu murni jasa. Tapi sulit sekarang kita mendapatkan yang dua-duanya murni ya. Biasanya ada hybrid campuran ya. Saat saya masih aktif terbang ya sebelum pandemi itu jasa, tetapi ada majornya, yaitu saya kalau naik Garuda saya mendapatkan minum, saya mendapatkan snack ya, bahkan mungkin majalah begitu ya. Kalau ada koran juga mungkin. Nah itu. Nah, murni barang sekarang juga sulit kita dapatkan karena orang beli barang seperti komputer itu pasti dia akan ketika nanti dia butuh spare part atau butuh servis atau install itu kan berarti ada tambahan jasa minor di situ. Nah, fungsi dari operation ini menciptakan yang namanya value, baik waktu ya, tempat, kepemilikan dan bentuk ya, seperti mobil ya, karena diproduksi sehingga bentuknya mobil bisa kita pakai, kita bisa duduk, lalu kita bisa beli di showroom ya, itu kan menyediakan tempat, menyediakan kepemilikan dan waktu juga di situ ya. Nah, kemudian yang tipe manufacturing barang itu transformasi dari proses kimia sampai dengan kelerat ya. Kemudian juga proses jasa. Nah, ini kalau jasa dibedakan menjadi 2, kontak tinggi dan kontak rendah. Kontak tinggi itu kita terlibat ya. Jadi artinya kita kalau periksa ke dokter ya kita diperiksa, bahkan diminta nginep kalau itu MCU ya, medical check up general ya. Jadi semua diperiksa, kita puasa dan kita terlibat. Bahkan kalau kita mau ronsen itu harus kondisi tenang. Mungkin yang logam-logam dilepas ya, mungkin yang pakai emas-emasan juga dilepas gitu ya. Kemudian proses kontak rendah Anda tidak terlibat, misalnya bank, ya Anda tidak perlu ikut ngeprint, bahkan Anda bisa melakukan dari rumah itu. Nah, ada perbedaan barang dan jasa. Barang itu diproduksi, jasa ditampilkan. Fokus pada proses untuk yang dua-duanya ya, saya kira dua-duanya fokus pada proses maupun hasil. Kemudian kalau karakteristik jasa itu apa? Tidak kelihatan, intangible ya.
Jadi jasa, betul jasa dokter, tapi kan nggak kelihatan jasanya. Dokternya sih kelihatan gitu ya. Lalu customize ya. Dokter tidak kemudian mengeneral, membuat umum semua orang sakit jantung tuh ini, tidak. Bisa sakit jantung si A tapi dia punya penyakit gula ya. Jadi makanya ringnya harus dipasang khusus yang gula. Atau ke salon, itu juga customize wajah saya yang oval, mungkin nggak cocok dengan bentuk potongan rambut yang seperti apa. Atau rambut saya nggak ikal begitu. Dan tidak dapat disimpan ya, saya menyimpan Pak dokter nggak bisa, jasanya nggak bisa saya simpan dan tidak terpisah, jadi saya harus ketemu dengan Pak dokter tadi. Lalu ada fokus pada hubungan atau jarak konsumen dan pada pertimbangan kualitas. Nah ini untuk operation planningnya dari kapasitas, lokasi, layout, kualitas dan metode ini meringkas ya. Ini LC, HC itu adalah low contact dan high contact. Jadi perencanaan kapasitas ada yang jumlah sedikit di atas normal demand misalnya. Misalnya pas lebaran ya, atau Idul Fitri, atau pas Natal, atau pas tahun baru. Itu kan tinggi peak. Peak apa? Kalau enggak pandemi tentunya ada tiket, ada hotel, ada garment, ada bakery. Misalnya seperti itu ya, biasa ya, seperti masyarakat kita mesti nyuguh di rumah. Nah, tak baru tahun ini kita enggak ketemu siapa-siapa, vikol-vikolan, malah lebih irit gitu. Lokasi dekat bahan baku atau pasar. Kalau Pegadaian misalnya itu harus dekat pasar karena siapa? Ya konsumennya adalah mereka yang mau menggadaikan ya. Mungkin pabrik terigu harus dekat bahan baku, artinya ketika delivery dia mudah sehingga mungkin di Semarang seperti itu. Nah, layout ini kita juga bisa membedakan apakah untuk produk proses untuk yang low contact nggak ada masalah. Kalau high contact itu harus ya memperlihatkan ya, atau dekat dengan konsumen begitu, atau layoutnya ini benar-benar memang tidak berurutan ya, karena bukan mesin. Kalau manusia itu rencana kualitas jelas itu harus terus menerus, dan rencana metode ada flowchart. Kemudian kalau low contact itu kecepatan pelayanan bank itu harus cepat, bahkan kadang-kadang dulu ada timernya ya, mungkin di restoran juga begitu. Kemudian high contact itu prosedur ketat ya, rumah sakit walaupun saya datang pertama tapi saya tidak urgent untuk ditangani ya, mungkin saya nanti, atau memang ketika mau operasi saya harus ikuti prosedur, saya harus puasa, saya harus periksa semuanya ya agar bisa lebih baik ya. Nah ini yang uraian saya tadi, operation scheduling ya, jadi ada namanya master production schedules ya. Kemudian kalau scheduling service itu ya tergantung apakah itu kontak rendah atau kontak tinggi. Kalau kontak tinggi itu fleksibel tadi yang saya katakan, tidak precise. Tapi kalau kontak rendah ya saya nyuci mobil ya, apalagi yang otomatis ya, yang datang disemprot kemudian dikasih foam atau sabun lalu digosok lagi, itu kan sangat istilahnya on time gitu ya istilahnya ya. Nah ini fasilitas layout ya, sifatnya fix yaitu project ya, mungkin seperti di Balai Yasa kereta api yaitu fix, jadi keretanya atau pesawatnya itu masuk ke hanggar diperbaiki di situ. Nah ada yang proses layout itu intermittent ya, jadi ini selesai dulu selnya baju ya, dipotong kemudian dijahit ya sesuai dengan grup-grupnya. Kalau produk itu continuous ya, otomatis seperti pencucian mobil yang matic, itu produk layout ya. Jadi benar-benar penggolongan layout dari mesin-mesinnya itu dikelompokkan sesuai dengan urutannya dan itu continuous ya. Nah, ini juga sama facilities layout ya, juga fleksibel manuktari bisa Anda baca ya. Itu tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi. Ya, masa kita mengerjakan di sini harus pindah ke sana kan jauh di situ. Nah, lalu kemudian ada flexible manufacturing. Ini gambarnya produk layout ya. Ini continuous ya. Dengan proses layout itu adalah intermittent. Lalu yang fix itu tadi ya, bahwa barangnya dimasukkan ke hanggar atau ke tadi. Kalau contohnya di Jogja itu di Balai Yasa di Pengok itu ada kereta api ya, masuk ke situ. Nah, ini penjelasannya ya, facilities layout, product layout, proses layout, kemudian fixed positions ya. Nah, ini gambarnya ya, Anda lihat
before dan after ya. Kan lebih teratur yang after ya. Kita bisa atur, bisa lebih efisien ya, dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi mesin yang sejenis di situ ya. Lalu flexible manufacturing ya. Jadi setting up to produce a product ya. Jadi the cost must be paid before production begins ya. Lalu kemudian ada flexible manufacturing ini mengurangi ya setup cost dengan mengurangi waktu yang dituntut ya, dengan menetapkan lini production ya untuk produk yang berbeda ya. Kemudian nah kembali ke material manajemen seperti apa, itu harus ada standarisasi dari transportation material tadi ya. Nah kalau di Toyota itu ya tentu warehouse tidak ada karena dia just in time ya. Jadi mengangkutnya, menggudangkannya, membelinya itu tentunya ada proses-prosesnya. Nah bagaimana tools operation process controlnya, yaitu ada training. Nah tadi yang saya katakan just in time. Jadi tidak ada stoknya itu adalah zero. Jadi tidak ada yang namanya inventory karena inventory diyakini akan menambah biaya. Bahkan mungkin barang-barangnya akan tidak bagus kualitasnya karena bisa di ini hewan ya, atau mungkin kebanjiran atau kebakaran gitu ya. Dan tentu ada quality control terkait dengan kualitas ya. Jadi sekali lagi ada pemahaman bahwa kualitas itu untuk yang pengertian lebih luas adalah memenuhi keinginan, kebutuhan, dan akhirnya kepuasan dari konsumen. Tetapi kalau itu pengertian yang sempit, nah kualitas itu sesuai dengan standar. Jadi misalnya nih kualitas mahasiswa. Nah ini standarnya apa? Biasanya IPK dan juga masa studi. Ya, jadi IPK-nya bisa 3,9 dengan masa studi lebih pendek. Nah kalau untuk produk ya maka kita rencanakan ya, ada planning sampai dengan controlling dari kualitas, dan ada istilah TQM, total quality management ya. Total itu totally, jadi tidak partially. Jadi dipikirkan juga bagaimana tadi inputnya, bagaimana kemudian cara pengelolaannya, pemilihan inputnya. Jadi tidak sembarangan kita memilih input. Jadi mohon maaf seperti di Gajah Mada itu kita memilih calon mahasiswa ini benar-benar sangat selektif. Nah, ini membuktikan bahwa dalam hal planning ini kita nggak main-main. Karena nanti ketika kita salah menentukan di awal, nanti dalam proses sulit dan pada akhirnya sulit. Nah, memanage kualitas, tadi ada quality control ya, tentunya ada proses untuk memaintain standar dari kualitas. Nah, tentunya ini juga di beberapa ada yang mendapatkan award, misalnya contohnya ada Malcolm Baldrige National Quality Award. Kemudian di situ ada penerapan tadi total quality management dengan cara statistical process control, dan juga ada istilah ISO. Dari ISO ini banyak banget ya, ada 9.000 sampai dengan 14.000. Kita bisa lihat dari ini memang jadul banget ya 2005, tapi mungkin bisa untuk menambah informasi atau pemahaman. Jadi jenis dan persentase dari air travel complaints di tahun 2005 ini paling banyak porsinya 25% itu di flight problems ya. Juga mungkin baggage ya. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 3 adalah reservation and ticketing atau boarding ya. Jadi mungkin flight problems ya bisa mungkin ketika penerbangan, entah mungkin pelayanannya di istilahnya di boarding itu seperti apa ya, atau mungkin kalau cuaca sih itu di luar kendali ya. Jadi ya mungkin kadang-kadang stewardess itu mungkin nggak siap misalnya menenangkan atau memberikan istilahnya servis pada saat penerbangan seperti itu. Nah ada award ya yang terkait dengan yang namanya Malcolm Baldrige Awards, itu yang dinilai dari leadership, information analysis, kemudian strategic planning, human resource development, process management, business result, dan customer focus and satisfaction. Jadi semua ini diukur. Misalnya dari tadi kepuasan konsumen ya, makanya kalau Anda sering ya di depan counter ketika menyelesaikan suatu proses pembelian ya, itu Anda diminta ngeklik ya kepuasannya sejauh mana ya. Jadi ada angka 5 sampai 1 ya. Biasanya 5 tuh sangat puas, 1 tuh sangat kecewa. Bisa Anda terserah milih yang mana. Jadi melalui layer yang seperti itu.
Nah, total quality management tadi tentunya untuk apa? Meregain competitive advantage ya. Dan dia menggunakan pendekatan TQM ya. Menyeragamkan komitmen ya untuk kualitas semua area di organisasi. Juga di situ yang akan mempromosikan yang namanya budaya untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh konsumen ya mengenai kualitas. Nah, juga ada bisa SPC ya. Statistical Process Control ya, mengkolek, menganalisis informasi tentang proses produksi dan mana sih yang menjadi problem di kualitas itu dalam sistem produksi. Nah, ini tadi establishing standard ISO 9000 ya, dan tentu di situ bisa kemudian kita memberikan framework untuk mendokumentasi ya sebuah bisnis itu, bagaimana mereka merecord, melakukan training, tes ya produk, dan kalau ada defect seperti apa ya. Nah, ada inspeksi ya, purchase item sampai dengan finish, lalu work in process. Nah, ini ada beberapa tools for TQM ya sampai dengan bagaimana kita redesign ya dari bisnis proses untuk memperbaiki kualitas. Jadi kualitas itu tidak berhenti di satu titik karena terus-menerus harus diperbaiki. Ya, misalnya pembeliannya kemarin sudah bagus. Nah, tetapi ternyata ya ada istilahnya teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu di mana misalnya pembeli bisa lebih cepat memproses pembelian, yaitu lewat online misalnya, seperti itu ya. Nah, maka ada saran ya bangkit dari krisis ya, mungkin saat ini ya cocok pandemi COVID-19, jadi bermutulah secara benar, bersahabat dengan perubahan, kalau bisa jangan trial error tapi trial success. Berhenti mengeluh ya, stop mengeluh ya, jadi satukan visi aksi, lalu caring daring, SDG sharing caring daring ya, hindari jauh mungkin kelirumologi ya. Nah, mutu bukan sekedar basa-basi tapi hijrah ya, dari partially ke total quality management. Nah, satu lagi yang perlu Anda pelajari dalam manajemen operasi adalah namanya supply chain, jadi rantai nilai. Anda mempelajari dari hulu sampai hilir. Jadi sebenarnya Anda intinya tadi sudah Anda pelajari dari input sampai dengan output ya. Bagaimana kita menambah nilai di dalam setiap proses ya. Ada relationship. Jadi misalnya bahan bakunya dari mana? Kita mungkin mengadakan kerjasama dengan supplier. Bagaimana nanti kita mendistribusikan ke konsumen, baik itu yang sifatnya B2B, business to business, atau business to end customer. Ya, seperti apa itu kita kelola dengan baik. Jadi untuk better result-nya kita re-engineering. Nah, kemudian masuk ke pengertian jasa ya, di mana tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak nyata, tidak bisa dipisah, tidak bisa disimpan ya, dan itu tidak bisa seperti produk fisik ya, berbeda sekali. Sehingga ada kualitas yang kita kategorikan, ada search qualities, jadi bisa menentukan atributnya sebelum beli produk, tapi ada experience qualities di mana seseorang harus merasakan, misalnya hotel itu ya harus dirasakan, nggak bisa diceritakan, kita harus merasakan. Credence qualities ini bahkan Anda pada saat mengkonsumsi Anda tidak bisa menentukan atributnya ya, seperti mungkin asuransi kematian seperti itu. Nah, ini karakteristiknya Anda bisa baca ya, tidak nampak, kemudian tidak dapat dipisah, kemudian juga sifatnya mudah rusak, perishable ya, tidak dapat disimpan, kemudian heterogen ya. Jadi barang yang diproduksi dalam sebuah pabrik dapat diteliti kesuaiannya, tetapi kalau di dalam jasa ini makanya agak sedikit sulit ya. Nah, ini adalah gaps model statistic quality, ada gap 1 sampai dengan gap 5. Apa yang terjadi? Pada gap 1 kadang terjadi gap antara manajemen tidak selalu mempersepsikan secara betul apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh si konsumen. Jadi misalnya kamar bersih tapi konsumen menginginkan pelayanan ketika check-in itu cepat atau check-out cepat. Gap yang kedua bisa terjadi ketika manajemen menekan pelayanan yang manajemen might correctly perceive the customer's wants but not specified performance standard. Jadi pelayanan cepat ya, tetapi tidak spesifik secara kuantitatif. Cepat itu berapa menit, seperti kalau saya tanya di desa itu berapa jauhnya. Oh, ini dua gunung ya. Nah, ini kan nggak jelas, 2 gunung kan bisa ditempuh dalam 1 jam, 2 jam ya, atau saudutan misalnya, itu istilah orang desa ya. Kapan menghidupkan rokok kan kita juga nggak tahu ya. Nah, yang ketiga, personal might be poorly trained. Jadi dia tidak capable ya, dan
tidak ingin memenuhi standar ya. Jadi mendengarkan konsumen tetapi dia harus memberikan pelayanan yang cepat. Nah, kemudian gap yang keempat, harapan konsumen itu dipengaruhi oleh statement yang dibuat oleh si perusahaan ya. Hotel brosurnya itu mengatakan beautiful room tetapi ternyata ruangannya kosong. Nah, terakhir gap 5, misperceive ya. Jadi adakah problem atau tidak tetapi ternyata diartikan di situ ada masalah. Nah, tadi sekali lagi kita kembali ke jasa. Jadi mutu itu dimensinya ada reliability, kemudian responsiveness dan assurance ya. Lalu empati dan tangibles ya. Jadi memang ketika Anda memilih rumah sakit itu tentunya apa? Dari bentuk fisiknya, dari tukang parkirnya, dari areanya. Nah, tetapi memang sekali lagi sekarang sedang kondisi seperti ini ya, memang sih kendalanya kita lalu berpikir ya, kita kalau nggak penting banget kita nggak ke rumah sakit ya. Bahkan saya beberapa waktu lalu juga opnam, saya bertanya dulu bagaimana penanganan pasien COVID-19, ternyata dipisah baru saya ke rumah sakit. Ini, jadi saya kira itu dari saya manajemen operasi merangkap tadi penjelasan mengapa perubahan produksi ke operasi sampai dengan kita mengelola mutu seperti apa ya. Jadi kualitas dari servis itu memang sangat kompleks ya, berbeda dengan barang. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.